Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahmi dari kelas D, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar, Prodi Administrasi Kesehatan. Nah, jadi di video ini saya buat sebagai tugas dari Ibu Nurul Fajriah Istiqomah, SKMMKes, yang merupakan dosen saya dalam mata kuliah Dasar Administrasi Kesehatan. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai 5 level of prevention atau 5 langkah dalam pencegahan. 5 level prevention ini terbagi atas 3 bagian pokok. Yang pertama ada primary prevention, yang kedua secondary prevention, dan yang ketiga tertiary prevention. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas satu persatu. Simak video ini sampai habis ya. Jadi, 5 level prevention atau 5 langkah pencegahan ini adalah upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan seseorang dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam hal ini adalah masalah kesehatan dan penyakit. Seperti yang saya sebutkan di awal video, bahwa 5 langkah pencegahan ini terbagi dalam 3 bagian pokok. Yang pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah primary prevention. Primary prevention ini terbagi dalam dua bagian atau dua langkah. Yang pertama ada health promotion dan yang kedua specific protection. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah health promotion atau promosi kesehatan, atau biasa juga sering disebut peningkatan kesehatan. Promosi kesehatan ini adalah tahap awal atau langkah utama yang dilakukan dalam hal pencegahan penyakit. Jadi promosi kesehatan ini dilakukan dengan cara pemberian informasi atau penyuluhan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat mampu dan mau meningkatkan serta memelihara kesehatannya. Contohnya seperti pemberian makanan bergizi, pemberian informasi mengenai perbaikan dan peningkatan gizi. Yang ketiga, pemberian informasi mengenai kebiasaan hidup yang sehat, dalam hal ini menjaga olahraga atau berolahraga secara rutin. Dan yang terakhir, perbaikan higien dan sanitasi lingkungan seperti penyediaan air rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, air limbah, kotoran, dan lain-lain, serta terakhir memperoleh hiburan demi meningkatkan kesehatan mental atau perkembangan sosial dengan perkembangan sosial. Oke, yang kedua adalah specific protection atau perlindungan khusus. Jadi specific protection yang dimaksud ini adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atau orang-orang yang beresiko terkena penyakit tertentu. Nah, perlindungan tersebut diberikan kepada orang-orang yang beresiko agar mereka dapat bertahan dari serangan penyakit yang mengincarnya. Misalnya, contohnya nih seperti pemberian imunisasi atau memberikan imunisasi kepada anak bayi, balita ataupun anak-anak. Kemudian contoh lainnya pemberian vaksin demi mencegah masuknya penyakit-penyakit tertentu. Kemudian ada pencegahan terjadinya kecelakaan di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja. Langkah yang ketiga ada early diagnosis and prompt treatments atau diagnosis dini dan pengobatan secara yang cepat dan tepat. Nah, tindakan ini merupakan tindakan awal yang dilakukan kepada orang-orang yang telah jatuh sakit, agar penyakit yang dideritanya atau sakit yang dirasakan dapat segera diidentifikasi dan diberikan pengobatan secara cepat dan tepat agar mencapai penyembuhan yang sempurna. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar mencegah terjadinya kecacatan yang diakibatkan oleh penyakit tertentu dan pencegahan penularan apabila penyakit yang dideritanya adalah penyakit menular. Contoh dari langkah ketiga ini adalah misalnya pada ibu hamil yang mengalami anemia. Jadi diberikan pengobatan secara cepat dengan memberikan ibu hamil tersebut obat tablet tambah darah dan menyarankan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Selain ibu hamil juga ada pada remaja, terutamanya anak remaja cewek, gadis, mengonsumsi obat anemia. Itu adalah pencegahannya. Terus yang keempat ada disability limitation atau pembatasan kecacatan. Maksudnya pada tahap ini dilakukan tindakan pengobatan yang tuntas, seperti mencegah penyakit yang berkelanjutan dengan menggunakan
metode terapi pada pasien yang terkena penyakit tertentu, dengan tujuan untuk mencegah penyakit tersebut menjadi lebih berat serta mengurangi kemungkinan kecacatan yang akan timbul. Contohnya disability limitation ini seperti pemberian pengobatan dan perawatan yang tuntas kepada misalnya pasien yang mengalami kecacatan pada kakinya, seperti dengan memberikan tongkat ataupun alat lain yang bisa membantu pasien bisa berjalan gitu, seperti itu. Dan yang kelima atau langkah terakhir adalah rehabilitation atau rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan tahap akhir yang merupakan tahap pemulihan kepada kelompok masyarakat agar mereka benar-benar pulih dan sembuh dari sakit yang dialaminya. Misalnya pada mantan pemakai nafsa, yaitu dengan menyadarkan masyarakat untuk menerima mereka kembali dan tidak mengucilkan mereka di lingkungan tempat mereka tinggal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai 5 langkah pencegahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.